Kembali lagi di channel YouTube Info Milenial, menyapa sobat info dimanapun berada. Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa, dan tentunya masih tetap semangat untuk kita menanam pohon, berinvestasi pohon demi untuk tabungan di masa depan kita. Ya kawan-kawan info, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama coba melakukan satu lagi kegiatan ya. Ini kembali di proyek bonsai ya, menggarap bahan bonsai. Nah, ini adalah bahan bonsai jenis saeng simbur yang mikro ya, yang ukuran mikro, biasa dikenal dengan saeng simbur Vietnam yang berbunga ungu. Nah, ini adalah bibit hasil dari cangkokan yang beberapa waktu lalu kita sudah sempat buatkan videonya, proses pemanenan cangkokan, mulai dari tahap pembuatan cangkokan, kemudian pemanenan, penanaman, dan hari ini adalah proses lanjutannya ya. Nah, proses apa yang akan kita lakukan hari ini, yaitu proses program akar ya. Dari awal kita sudah belajar bersama-sama bahwa bonsai pemula di dalam bonsai, bidang seni bonsai atau bidang investasi pohon bonsai itu harus melalui tahap-tahap budidaya. Pertama dari pembuatan bibit cangkokan, teknik pemilihan cangkokan seperti apa. Kemudian hari ini masuk tahap berikutnya, yaitu proses program lanjutan, yaitu program akar. Nah, di sini saya siapkan dua pot ya, karena akan saya contohkan dua tanaman bonsai bahan simbur mikro Vietnam ini ya. Nah, jadi pertama-tama pot kita isi tanah setengah ya, sekitar ya lebih dari setengah, sekitar 3/4 bagian pot diisi tanah. Nah, ini tanahnya tadi itu kombinasi dari tanah humus dan arang sekam ya. Ini saya menggunting bagian bawah botol air mineral yang berukuran 1,5 liter ya. Jadi potongannya seperti ini. Ini tujuannya untuk apa ya? Ini diperhatikan ya kawan-kawan. Ini nah, jadi posisi bagian dasar botol ini yang sudah digunting kita taruh terbalik ya. Nah, ini saya contohkan lagi sekali. Ini dipotong ya, dipotong kemudian diiris-iris seperti ini. Nah, lalu ditaruh terbalik pada pot ya. Nah, ini nanti akan menjadi dasar akar ya. Tujuannya agar akar tidak langsung ke bawah, tetapi arah pertumbuhan akar itu menyamping ya. Nah, makanya dipasangkan alas. Nah, selain menggunakan botol air mineral, boleh juga menggunakan pecahan tehel, pecahan genting, dan lain sebagainya. Yang penting akar tidak bisa menembusnya ke bawah. Nah, ini adalah sesuatu yang paling penting ya dalam pembuatan bonsai ya, yang sangat-sangat penting, yang sangat menentukan nilai bonsai ke depan itu adalah ya, pertama dari pondasi. Nah, ini kita sudah masuk pada pembuatan pondasi, yaitu pemrograman akar. Nah, tadi bibit yang tadi kita bersihkan tanahnya. Saya lebih baik menggunakan semprotan air karena ini mengurangi resiko putus akar ya, putus akar
Jadi akar itu aman ketika kita membuka media tanamnya yang menempel pada akar. Itu akar menjadi lebih aman dan tingkat stresnya akan rendah ya. Ketimbang kita bongkar langsung tanpa menggunakan bantuan semprotan air, itu bisa jadi nanti akarnya malah banyak yang terputus. Justru akan menyulitkan kita dalam proses pemrograman akar. Ya, sekali lagi kawan-kawan bonsai pemula ya, ini program akar adalah bagian yang sangat-sangat terpenting ya. Nah, ini pertama-tama kita potong karena itu adalah bahan cangkokan, jadi ada bekas cangkokan yang kemarin itu keratannya. Nah, setelah pemotongan kita akan masuk ke tahap seleksi akar ya, seleksi akar. Nah, ini yang paling penting untuk bonsai pemula ya. Jadi bonsai itu merawat bonsai, kita tidak hanya fokus pada gerakan batang, pengawatan dan lain sebagainya, tetapi bonsai yang benar-benar berkualitas itu harus dimulai dari pondasi yang terbaik ya. Nah, kenapa kita harus melakukan namanya program akar? Nah, itu kelebihannya kalau untuk bahan bonsai yang kita hasil budidaya sendiri, mulai dari bibit cangkokan ataupun bibit semai biji atau stek, itu kelebihannya kita akan mudah melakukan proses pemrograman akar. Nah, ini saya menggunting banyak akar ya, banyak akar, karena ini begitu banyak akarnya. Jadi akar-akar yang disisakan itu adalah akar-akar yang tumbuhnya sejajar. Jadi disisakan hanya satu baris mengelilingi batang ya, seperti menjari ya. Kalau akar yang disisakan itu hanya satu baris mengelilingi batang, jadi mengarah ke setiap penjuru arah mata angin ya. Nanti disisakan boleh minimal 5, 6, 7, tapi jangan juga terlalu banyak ya. Maksimal di 7 akar lah gitu ya, 7 akar atau 8 akar. Karena nanti setelah ini akan dilanjutkan lagi dengan proses pecah akar. Nah, untuk nanti tahapan-tahapan selanjutnya kita akan buatkan nanti tutorialnya. Jadi nanti ikuti terus channel YouTube Impe Milenial bagi para pemula yang hobi membuat bonsai. Yang ingin belajar membuat bonsai, mari kita belajar bersama-sama. Di sini akan diulas tahap demi tahap. Ya, olehnya itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tentunya aktifkan juga lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari YouTube Info Milenial yang spesial membahas tentang dunia investasi tanaman, investasi pohon ya. Ya, lanjut lagi kawan sobat info. Ini kita proses pemilihan akarnya ya. Harus disisakan cukup sebaris saja yang sejajar. Jadi ini saya akan sisakan sekitar 5 sampai 7 akar yang mengarah ke setiap penjuru arah mata anginnya. Jadi maksimal mungkin 8 boleh. Nanti selanjutnya akan kita evaluasi lagi, seleksi lagi mana yang lebih bagus. Nah, itu akan kita sisakan. Yang kurang bagus perkembangannya nanti kita potong kembali. Nah, ini biasanya ya setelah proses seleksi akar seperti ini, kemudian nanti ditanam, disuburkan. Nah, setelah beberapa bulan ke depan ya, mungkin sesuai kondisi kesuburan tanaman, bisa 3-4 bulan baru kita lanjutkan dengan program lanjutannya.
Nah, jadi kenapa tadi kembali kepada akar? Akar itu adalah pondasi. Kenapa begitu pentingnya program akar ini? Karena ini adalah cikal bakal tanaman itu akan nampak kokoh ya, nampak kokoh. Batang nanti akan mengalami tarikan dari pembesaran akar ini ya, dari 5-7 akar ini yang membesar mengarah ke samping ini akan membuat tarikan kepada batang, sehingga batang ini nanti modelnya seperti belimbing ya, belimbing. Jadi tanaman pohon ini akan kelihatan kokoh, kesan tuanya akan dapat ya. Sebagaimana bonsai ini adalah definisinya sebagai miniatur tanaman di alam ya, pohon besar di alam, pohon tua di alam. Nah, jadi membuat bonsai tidak hanya sekedar mengawat bagian cabang-cabang, bagian ranting-ranting, menciptakan liukan-liukan pada batang. Jadi bukan hanya sekedar itu, tetapi pertama kita harus mempertimbangkan ya nilai proporsionalnya ya. Jadi memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan kriterianya di alam liar. Nah, karena kembali tadi bahwa bonsai itu adalah miniatur dari alamnya sendiri. Nah, jadi tentunya segala sesuatu yang berhubungan dengan tanaman itu harus kita pertimbangkan, mulai dari akarnya, posisi tumbuhnya di tempat apa, di tanah lapang atau di pegunungan batu atau di tebing-tebing. Nah, itu juga harus kita jadikan pertimbangan. Nah, untuk konsep seperti ini saya mendesain tanaman ini adalah tanaman yang tumbuh di tanah datar, tanah yang subur, sehingga menghasilkan pohon nanti yang besar kokoh dengan perakaran yang komplit ya, menyebar ke seluruh penjuru arah mata angin. Makanya tadi akar yang saya sisakan itu komplit. Nah, nanti untuk perkembangannya kita akan update terus. Mudah-mudahan bahan bonsai ini bisa tumbuh subur dan menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai pemula di bidang bonsai. Oke, kita lanjut bahan yang kedua tadi. Nah, prosesnya tentunya sama dengan yang di awal tadi, mulai dari seleksi akar, kemudian proses penanamannya. Oke, jangan lupa kembali yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video-video kami di channel YouTube Info Milenial. Semangat selalu kawan.
Ya, terima kasih masih mengikuti channel YouTube Info Milenial. Itu tadi adalah proses-prosesnya untuk program akar ya, program akar bahan bonsai. Untuk tahap awal kita membuat bonsai yang bagus, yang kokoh, yang luar biasa, yang nanti siap tampil, siap bisa bersaing di meja kontes ya. Jadi setelah kita lakukan penanaman, jangan lupa disiram ya, agar tanaman kita tidak layu. Nah, untuk penyiraman ini kita lakukan setiap hari 2 kali ya, pagi dan sore hari, apalagi di musim kemarau seperti ini. Jangan lupa diteduhkan dulu agar tidak terkontak langsung dengan sinar matahari ya, selama lebih kurang 2 mingguan. Oke, terima kasih dan salam info.